Untuk menghukum para koruptor, Lembaga Anti Rasuah KPK tidak hanya menjebloskan para koruptor ke penjara, namun berencana akan memiskinkan para koruptor agar jerah. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, menyampaikan rencana tersebut saat berdiskusi dengan media di Aula Diskominfo Kantor Gubernur Papua di Jayapura. Ali mengatakan KPK akan menggunakan undang-undang pencucian uang untuk menyita harta para koruptor yang didapat dengan cara korupsi. Ia berharap cara ini bisa memberikan efek jera dan menekan angka korupsi di Indonesia. Sejak 2020 itu setidaknya kan 3 berturut-turut ya, dari gubernurnya, kemudian Bupati Mimika, dan kemudian Bupati Mamberamo Tengah. Nah sekarang PJ Bupati di Sorong. Jadi sejak 2020 sampai 2023 ini ada 4 kan yang dilakukan tindakan hukum melalui kedebutan penindakan terhadap mereka yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tentu inilah bagian dari upaya KPK di dalam menurunkan angka korupsi, memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembenahan di sistem, di pendidikan dan juga penindakan. KPK lakukan terus begitu. Ada himbauan-himbauan kepala daerah ini? Ya tentu untuk kepala daerah yang kemudian saat ini sedang menjabat, kami berharap begitu ya, bahwa apa yang kemudian KPK lakukan di sektor pendidikan, di sektor pencegahan untuk mencegah dengan membangun sistem bersama itu, lakukan komitmen itu sebaik mungkin gitu ya, bahwa sikap anti korupsi dan tidak akan korupsi itu harus dibangun bersama, ya kan? Nah, efek jerahnya juga menjadi penting ketika kemudian saat ini KPK tidak hanya memenjarakan para koruptor, tapi kebijakan kami adalah merampas semua hasil tindak pidana korupsi. Ya, dalam bahasa umumnya adalah kami memiliki kebijakan saat ini memiskinkan para koruptor. Sejak tahun 2020 hingga kini, KPK telah menangkap 4 kepala daerah di Papua. Bahkan pada hari Senin lalu KPK menangkap penjabat Bupati Sorong karena diduga terlibat suap terhadap petugas Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Papua Barat. Selasa 10 Januari lalu, KPK juga menangkap mantan Gubernur Papua Lukas NMB karena diduga terlibat suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.